Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi terakhir dari garis dan sudut. Yaitu, Ibu akan membahas tentang hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Masih ingat apa itu garis sejajar? Ya, garis sejajar itu adalah garis yang tidak punya titik potong ya. Jadi, ketika dua buah garis diperpanjang, maka garis tersebut tidak akan pernah bertemu, tidak akan punya titik potong. Bagaimana hubungan sudut jika dua garis sejajar tadi dipotong oleh garis lain? Nah, mari kita bahas ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, di sini kalau kita lihat ada dua garis sejajar ya. Ada dua buah garis sejajar. Ada garis M dan N. Nah, M dan N ini garis sejajar dipotong oleh satu garis ya, dipotong oleh garis L. Garis M sejajar, ini lambang sejajar ya. Garis M sejajar dengan N dan dipotong oleh garis L. Titik potong garis L terhadap garis M adalah P dan Q ya. Jadi di sini ada titik P ya, di sebelah sini ada P, di sini ada Q ya. Nah, ada beberapa hubungan atau ada beberapa hubungan sudut yang tercipta ketika dua buah garis sejajar ini dipotong oleh satu buah garis. Apa saja? Apa saja kita lihat ya. Yang pertama nanti akan ada yang disebut dengan sudut sehadap. Kemudian nanti ada lagi sudut dalam berseberangan. Ada lagi sudut luar berseberangan. Kemudian ada sudut dalam sepihak. Ada lagi sudut luar sepihak. Apa itu sudut-sudut yang tadi Ibu sebutkan ya? Nanti akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, di sini ada sudut sehadap. Kita lihat gambarnya. Di sini ada garis sejajar M dan N dipotong oleh garis P. Maka terjadilah sudut sehadap. Yang mana sudut sehadap? Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Di sini kita garis bawahi ya. Jadi besar sudut sehadap itu adalah sama. Kita lihat di sini sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Ada A1 yang mana, B1 yang mana? Nah, ini di sini kan ada A. Ada A. Di sini ada 1 2 3 4, berarti A1 itu yang sini yang ada angka satunya. A1 dengan B1. Ini besarnya sama. Kemudian A2 dengan B2. A2 berarti di sini. A2 dengan B2 besarnya sama. Kemudian A3 dengan B3. A3 berarti sebelah sini ya. A3 dengan B3. Kemudian A4 dengan B4. A4 dengan B4. Itu besarnya sama sudutnya ya. Jadi misalnya ada soal seperti ini. Kita lihat soalnya ya. Misalkan seperti ini. Di sini 30 derajat. 30 derajat. Ditanyakan berapakah sudut yang ini, besar sudut yang ini. Nah, karena sudut yang 30 derajat ini, yang ini sehadap dengan yang ini, maka besar sudut yang ini adalah 30 derajat ya, karena sehadap ya. Jadi sehadap itu kan besarnya sama, maka sudutnya juga sama. Kalau misalkan di sini 40, ini 40 ya, maka di sini juga 40 karena sehadap. Misal ya, ini kan misal. Jadi kalau sehadap besarnya sama. Sekarang kita lihat contoh yang lain.
sudut yang lain ya. Di sini sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan. Yang namanya berseberangan berarti kan seperti kita menyeberang ya, dari kanan ke kiri gitu ya. Itu namanya berseberangan. Tapi di sini ada kata-kata dalam berseberangan. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini yang disebut wilayah dalam itu sebelah sini. Ini wilayah dalam disebutnya. Yang luar itu berarti sebelah sini. Yang 1, 2 ini wilayah luar. Ini wilayah luar ya. Soalnya nanti ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan ya. Jadi Ibu kasih tahu dulu dalam itu berarti sebelah sini. Nah, sudut dalam berseberangan, sepasang sudut dalam berseberangan besarnya sama ya. Yang mana yang berseberangan? Tadi kan wilayah dalam itu yang ini yang Ibu tandain hijau ya. Berarti berseberangan itu adalah yang ini dengan yang ini. Ini berseberangan. Sudut A3 dengan sudut B1 ya. A3 dengan B1, kemudian A4 dengan B2. Nah, karena besarnya sama maka A3 besarnya dengan B1, A4 besarnya sama dengan B2 gitu ya. Contohnya gini. Misalnya di sini 50. Ini misalnya 50. Nah, berarti kalau di sini juga 50. Karena dalam berseberangan besarnya sama. Nah, sekarang luar berseberangan. Nah, luar berseberangan berarti kalau tadi bagian dalam kan yang sebelah sini. Nah, sekarang bagian luar berarti selain yang ini ya. Berarti sudut A1 dengan B3. Nah, yang ini dengan yang ini. Kemudian yang ini dengan yang ini ya. Sudut A2 dengan B4. Besarnya juga sama seperti yang tadi. Ya, jadi sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan itu sama. Misalkan di sini 70. Maka di sini juga 70. Gitu, karena besarnya sama. Sekarang kita lihat lagi ada yang disebut dengan sudut dalam sepihak ya. Nah, tadi kan wilayah dalam berarti yang ini masih sama. Ini pokoknya wilayah dalam ya. Ini wilayah dalam, selain itu wilayah luar. Kalau sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Kalau tadi berseberangan itu menyeberang, berarti kalau sepihak ya berarti yang ini. Gak usah nyebrang, ini dengan ini ya. Nah, sudut A4 dengan B1 berarti yang ini ya. A4 dengan B1, kemudian A3 dengan B2 itu dijumlahkan harus 180 derajat. Contohnya, misal ya. Nah, misalkan di sini 30. Nah, 30 yang ditanyakan sudut yang ini. Nah, ini kan sudut dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak itu jumlahnya harus 180, maka sudut yang ini adalah 180 dikurangi 30. Maka jawabannya 150 derajat gitu ya. Jadi harus hafal mana yang disebut dalam sepihak, berseberangan, luar berseberangan, dan harus tahu sifat-sifatnya. Nah, tadi sudut dalam sepihak, sekarang sudut luar sepihak. Sama seperti sudut dalam sudut luar juga itu jumlahnya 180 ya. Yang mana sudut luar sepihak? Nah, yang ini A1 dengan B4, yang ini ya, A1 dengan B4. Kemudian A2 dengan B3. Nah, itu jumlahnya 180. Contohnya, ya kalau di sini 40, yang ditanyakan yang ini, berarti tinggal dikurangi 180 dikurangi 40. Jawabannya 140 derajat. Jadi kalau dijumlah itu sama dengan 180 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini dibalik ya gambarnya, seperti seperti yang sebelumnya, cuman kalau ini dibalik, garis sejajarnya yang horizontal ya, yang vertikal dipotong oleh garis G. Sekarang kita lihat contohnya. Garis K sejajar dengan L dipotong garis G di titik P dan Q sehingga sudut P1 sama dengan 115.
P1 115. Nah, yang ini diketahui nih. Yang ini 115. Yang ditanyakan sudut Q1. Nah, P1 dengan Q1. Kira-kira apa hubungannya P1 dengan Q1? P1 dengan Q1 itu adalah sudut sehadap, ya. Kalau sudut sehadap itu besarnya sama, maka sudut Q1 sama dengan sudut P1. Besarnya itu adalah 115 derajat karena sudut sehadap. Selanjutnya sudut Q2. Nah, kita lihat ya, sudut Q2. Sudut P1 dengan sudut Q2 itu hubungannya apa? Kita lihat. Kan di sini kan diketahui P1 ya, P1. Yang ditanyakan Q2. P1 dengan Q2 itu hubungannya apa? Ternyata sudut P1 dengan Q2 itu adalah sudut luar sepihak. Tadi kalau luar sepihak itu jumlahnya harus 180 derajat, maka Q2 adalah 180 kurangi 115. Maka jawabannya 65 derajat. Contoh yang terakhir, di sini sudut Q3 P1 ya, P1 dengan Q3. Hubungannya apa ini? Nah, ini adalah sudut luar berseberangan. Kalau sudut luar berseberangan berarti besarnya sama. Jadi karena sama, maka besar sudutnya adalah sama. Oh, di sini maksudnya Q3 sama dengan sudut P1 ya. Ini bukan Q1 tapi P1. Sudut luar berseberangan. Nah, jadi kalau mengerjakan soal seperti ini berarti harus tahu konsepnya. Sudut dalam berseberangan itu besarnya apakah sama ataukah kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi harus hafal konsepnya. Tapi selain dengan menghafal konsep, ini ada cara lain ya. Nah, cara lain, kalau misalnya kita lupa dengan konsep sudut sehadap, sudut berseberangan, sudut luar berseberangan ya, ada cara lain untuk menyelesaikan soal seperti tadi ya. Jadi misalnya di sini ada dua buah garis sejajar KL itu dipotong oleh garis G. Nah, maka misalkan di sini diketahui sudut P1 itu 120. Yang ditanyakan berapakah sudut Q3. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita cukup menggunakan konsep sudut berpelurus ya. Kita lihat, ini P1-nya 120, maka P2 itu karena P1 dengan P2 ini sudut berpelurus, maka ini adalah jumlahnya 180. Kalau ini 120, maka di sini 60 derajat ya, karena 180 dikurangi 180 dikurangi 120, maka jawabannya adalah 60 derajat. Nah, sekarang yang ini, yang P3. P3 ini nah, ini juga kan berpelurus nih dengan yang 60, maka ini karena berpelurus maka ini adalah 120 derajat. Nah, sekarang yang terakhir yang ini. Ini juga berpelurus ya, berpelurus dengan P1, maka kalau ininya 120, maka yang ininya adalah 60 derajat. Jadi 120, 60, 120, 60. Nah, wilayah yang Q ini mengikuti yang P. Kalau ini 120, maka di sini juga 120. Ini 120. Nah, yang ini 60. Yang ini 120. Yang ini 60. Seperti itu. Maka jawabannya berapakah Q3? Kita lihat Q3 itu yang mana? Q3 itu yang ini kan? Berarti jawabannya 120 derajat. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lupa dengan konsep sudut bersahadap, berpelurus dan lain sebagainya, maka kita pakai cara yang ini ya. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Nah, seperti ini. Ada 2x tambah 14 derajat, kemudian 3x kurangi 35 derajat. Tentukan nilai x. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau untuk soal seperti ini kita harus tahu konsepnya. Ini sudutnya berpelurus atau berpelurus. Apakah ini sudut sehadap, berseberangan atau sepihak? Nah, karena ini sudut luar berseberangan, kita lihat ya, ini dengan ini tuh sudut luar berseberangan. Karena sudut luar berseberangan, maka besarnya sama.
ya. Jadi selain sudut sepihak itu besarnya sama ya. Kalau sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, sudut sehadap itu besarnya sama. Karena besarnya sama maka kita tulis seperti ini. 2x tambah 15 sama dengan 3x min 35. Setelah itu kita pakai konsep persamaan linear satu variabel ya. Variabel yang ada variabel dengan yang ada variabelnya kita satukan. 2x min 3x sama dengan min 15 min 35. Min X sama dengan min 50, maka X sama dengan 50 derajat. Nah, coba Ibu tulis ulang di sini ya. 2X tambah 15 sama dengan 3X kurangi 35. Nah, kita kelompokkan X dengan X, angka dengan angka ya. 2X. Nah, yang ini kan pindah ruas ke sini. Tadinya kan positif, jadi negatif. 3X sama dengan ini negatif 35 kan nggak pindah ruas, jadi kita tulis di sini negatif 35. Nah, ini yang 15 tadinya positif pindah ke sini, jadi negatif 15. 2x min 3x min 1x atau boleh juga min x min 50. Maka x sama dengan negatif 50 dibagi negatif 1 sama dengan 50 derajat gitu ya. Ini penjelasan dari cara yang ini, barangkali yang ini nggak paham. Nah, 50 derajat. Nah, kita lihat contoh yang lain. Di sini ada dua buah garis sejajar yang merah dipotong oleh garis yang hijau ya. Tentukan nilai P dan Q. Kita harus mengingat konsepnya dulu nih. Kita akan bisa mencari Q. Kalau udah tahu P. Jadi yang pertama kita selesaikan itu adalah yang P. Kita lihat 45 dengan P ini, dengan 3P ini ada hubungan apa nih? Nah, ternyata kalau kita lihat 45 dengan 3P adalah sudut berpelurus ya. Kalau sudut berpelurus maka jumlahnya itu 180 derajat. 45 derajat ditambah 3P derajat sama dengan 180 ya, karena berpelurus. Nah, sekarang kita kelompokkan yang angka dengan angka. Berarti di sini 3P sama dengan 180. Nah, 45 kan positif. Pindah ke sini jadi negatif 45. Ingat ya, kalau pindah ruas tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. 3P sama dengan 135, maka P sama dengan 135 dibagi 3 sama dengan 45 derajat ya. Jadi P-nya 45 derajat. Nah, sekarang antara 3P dengan 5Q ini hubungannya apa? Coba kita ingat-ingat, antara 3P dengan 5Q hubungannya apa? 3P dengan 5Q itu adalah sudut dalam berseberangan. Kalau sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. 3P sama dengan 5Q. Ini adalah dalam berseberangan. Kita masukkan, P-nya ini kan udah ada nih 45. 3 kali 45 sama dengan 5Q. 3 kali 45 itu 135 sama dengan 5Q. Maka Q sama dengan 135 dibagi 5. Jawabannya adalah 27 ya. Jawabannya adalah 27. Ya, itu mungkin beberapa contoh yang bisa Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Masih banyak sekali contoh-contoh soal dari bentuk-bentuk materi yang ini ya. Kalian bisa melihat di modul atau bisa browsing di internet ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.